Selamat pagi anak didik kami sekalian. Selamat bertemu dalam pembelajaran kita minggu ini, yaitu untuk judul materi yang baru bab 6 halaman 67. Boleh dilihat di buku paketnya. Dan kepada siswa kami menyangkut materi yang baru ini, yaitu gereja dan orang muda ini, Bapak akan melakukan 3 kali pertemuan. Mengapa? Sebab ini adalah masalah yang sangat perlu dipahami oleh para siswa tentang peran remaja di tengah-tengah gereja, di mana tujuan pembelajaran ini diterapkan kepada anak didik kami supaya menyadari gereja itu sangat membutuhkan orang muda untuk masa depan gereja. Ini suatu dasar pemahaman orang dewasa, gereja dewasa ke depan. Dan yang kedua, di mana gereja harus melibatkan orang muda dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dan yang ketiga, orang muda adalah masa depan gereja. Itu tujuan pembelajaran yang perlu dipahami oleh siswa. Nah, sebelum masuk kita lebih dalam, kepada siswa kami, tolong itu bahan Alkitabnya disimak dulu, dibacakan nanti, dibaca dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13 dan Yohanes 1 ayat 35 sampai dengan 42 dan 1 Timotius 4 ayat 12. Nah, Bapak akan mengutip dulu materi Alkitabnya dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai dengan 13. Nah, ini karena memang ini sudah saya Bapak bahas materi ini, saya akan membuat rangkuman-rangkuman bagaimana anak Isa, anak Isai diangkat menjadi raja, pengganti daripada Saul. Mengapa Saul diganti oleh kerajaan Israel pada waktu itu? Setelah Saul menjadi raja, banyak sekali tantangan dihadapi oleh rakyatnya karena terlalu keras, terlalu menekan dan lain sebagainya. Maka rakyatnya itu banyak yang mengeluh. Nah, ini kepada siswa kami pemahaman tentang bagaimana Allah memilih daripada Daud menjadi raja. Nah, seketika Nabi Samuel telah dipanggil oleh Allah untuk menggantikan ataupun mengambil keturunan Isai menjadi raja, di mana anak-anak Isai telah diperhadapkan kepada Nabi Samuel, kepada Nabi Samuel. Nah, namun di rumah yang dijumpai oleh Samuel itu tidak ditemukan oleh Samuel siapa dan mana orang yang akan dipilihnya. Sebab apa? Pemilihan yang akan diurapi menjadi raja bagi bangsa Israel pada waktu itu atas dasar perintah Allah. Siapa yang diurapi dan itulah yang akan menggantikan daripada kerajaan daripada Saul. Nah, kemudian dari 7 anaknya Isai, baik itu Syama, baik itu siapa lagi namanya itu ada 4 laki-laki, 3 perempuan, Namun semuanya itu tidak ditemukan oleh Samuel yang akan diurapi. Maka Samuel di dalam ayat terakhir itu menegaskan kepada Isai di dalam ayat 11. Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakku semuanya?" Jawabnya, lihat itu ayat 11 di slide. "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba," kata Samuel kepada Isai. "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnya lah menjemput dia. Ia marah-marah, ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, uraplah dia sebab ialah yang dipilih oleh Allah." Nah, itu dasar pemilihan. Nah, yang menjadi suatu pemahaman kepada siswa kami, orang muda pun, remaja pun dipilih oleh Allah untuk memberitakan ataupun untuk mempraktekkan, untuk melakukan kehendak Allah.
Nah, untuk itulah di dalam pengantar pertemuan kita pada saat ini menekankan tentang bagaimana remaja berperan. Bapak akan ambil contoh satu ya, kepada siswa kami. Bapak membuka peribadatan khusus remaja variatif mulai 2015 di AKBP Balige. Mengapa? Sebab bagaimana khotbah buat remaja itu sudah berbeda dengan orang dewasa. Dan melibatkan remaja itu berperan dalam kegiatan-kegiatan tata ibadah. Di dalam ibadah variatif kita di HKBP Balige itu, pemain musiknya pun itu semua dari remaja. Ya. Dan di dalam ibadah itu juga remaja itu diharapkan memiliki core ataupun vokal group. Jadi semua remaja itu berperan dalam kegiatan-kegiatan saat ibadah. Nah, ini sangat perlu sebab ke depan remaja itulah yang akan berperan. Jadi sejak dini, sejak dia remaja itu harus dilatih untuk memuliakan Tuhan. Nah, kepada siswa kami di dalam pengantar pertama, saya akan coba dulu menggali ataupun membangun spirit siswa. Di halaman pertama, halaman 67, di situ ada nyanyian, ya, nyanyian daripada nomor 7, nyanyian daripada yang sering nyanyikan nyanyian baru itu. Nyanyikanlah nyanyian baru. Saya akan menyanyikan, ya mudah-mudahan para siswa kami bisa tergerak hatinya untuk membangun, mempersiapkan diri dalam perannya di tengah-tengah gereja, aktivitas gereja. Judulnya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala, segala serafim kerubim, pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi rajamu, bersorak-sorai bagi rajamu. Nah, para siswa kami, dari syair lagu itu diharapkan kepada siswa kami sekalian, bagaimana kaum muda, bagaimana remaja-remaja mempersiapkan diri untuk membangun, membekali imannya ke depan. Supaya apa? Supaya memang remaja gereja itu ke depan itu tangguh, ya, menghadapi berbagai macam tantangan ataupun mempersiapkan diri di hadapan Tuhan. Itu. Nah, kepada siswa kami, supaya kuat pemahaman kita bagaimana kebiasaan-kebiasaan remaja saat ini menjadi pembelajaran bagi siswa kami. Boleh diingat dulu apa-apa saja kegiatan yang dilibatkan oleh gereja kepada remaja di gerejanya. Silakan dikoreksi, boleh ditanya orang tuanya apa-apa saja. Namun pesan Bapak, ya, dari beberapa kali tugas yang saya berikan itu masih hanya sedikit yang melaporkan kepada saya. Ini pesan kepada diri kami, sebab ini penilaian buat kamu ke depan. Kalau memang hasil daripada tugasmu tidak kamu berikan, itu akan ada pengurangan kepada nilaimu ke depan. Jadi jangan anggap tidak saya koreksi itu, saya amati. Jadi kepada siswa kami tolong, seperti dalam kegiatan 1 dalam buku paket nulis itu, ini silakan dilakukan dan didiskusikan dengan keluarga atau orang tua di rumah. Dari halaman 68 kegiatan 1, di situ ditugaskan kepada siswa supaya mengoreksi apa-apa saja kegiatan remaja, apa-apa saja tugas remaja ataupun kegiatan remaja dibuat oleh gerejanya masing-masing, ya, di gerejanya masing-masing. Itu sebagai masukan nanti buat siswa untuk pertemuan berikutnya. Silakan dilaporkan kepada saya secara pribadi. Dan sekian pertemuan kita untuk pagi ini, kiranya bermakna untuk membangun spirit remaja sebagai pembangun kader-kader remaja gereja muda ke depan, ya, supaya memiliki iman yang kuat dan bekal yang cukup ke depan. Sekian pertemuan kita untuk pagi ini, dan salam Covid sehat selalu. Shalom.